kembali lagi dengan saya Tio M. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi teori kinetik gas, yaitu proses gas ideal dan hukum termodinamika. Langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah proses gas ideal. Jadi untuk mempelajari proses gas ideal, kita ingat dulu persamaan gas umum yang sudah kita singgung di teori kinetik gas. Persamaan gas umum, di mana persamaannya adalah P dikali V sama dengan nRT, di mana P adalah tekanan, V adalah volume, N adalah jumlah mol, R adalah tetapan gas, dan T adalah suhu mutlak. Nah, persamaan ini boleh juga kita tuliskan jadi P dikali V per T sama dengan nR. Tadi judulnya adalah proses gas ideal. Kalau dikatakan gas ideal berarti yang awal sama dengan yang akhir. Jadi kalau yang awal sama dengan yang akhir, maka persamaan ini boleh kita tuliskan jadi P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2, ya. Awal sama dengan akhir. Jadi proses gas ideal ini ada 4 proses. Yang pertama adalah isobarik, yang kedua isokorik, yang ketiga isotermik, dan yang terakhir nanti kita bahas adalah adiabatik. Baik, yang pertama kita bahas adalah proses gas ideal isobarik. Isobarik. Kalau dikatakan isobarik, yaitu proses gas di mana nanti tekanan tetap. Tekanan tetap artinya bahwa P1 sama dengan P2. Kalau P1 sama dengan P2, berarti nanti P1 dengan P2 bisa dicoret, ya. Maka yang tinggal persamaannya adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, ini persamaan untuk proses isobarik. Lalu yang berikutnya, kalau ditanya usaha pada proses isobarik, di mana simbol usaha itu adalah W. Rumusnya adalah W sama dengan P dikalikan dengan delta V atau P dikalikan V2 dikurang V1. Volume akhir dikurang volume awal. Atau boleh juga kita buat rumusnya adalah N R delta T, ya. Dimana nanti kalau yang namanya delta T yaitu T2 dikurangkan dengan T1. Oke. Nah, ini rumus usaha untuk proses isobarik. Kemudian bagaimana dengan grafiknya? Grafik untuk proses daripada isobarik. Jadi grafiknya adalah hubungan dari yang namanya tekanan dengan volume, ya. Di sini nanti adalah tekanan, kemudian di sini adalah volume. Tadi yang tetap adalah tekanan, maka grafiknya adalah horizontal. Inilah grafik untuk proses isobarik. Proses yang kedua yaitu isokorik. Kalau dikatakan isokorik, itu nanti proses gas ideal di mana volume tetap. Volume daripada gas tetap, ya. Artinya bahwa V1 sama dengan V2. Kalau V1 sama dengan V2, berarti V1 V2 nya bisa dicoret, maka nanti persamaannya adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2, ya. Ini persamaannya. Lalu bagaimana dengan usaha? Usaha pada proses isokorik atau disimbolkan dengan W.
Nah, usaha pada proses isokorik, karena tadi yang namanya V1 sama dengan V2, maka otomatis delta V-nya sama dengan 0. Ya, karena delta V-nya sama dengan 0, coba, delta V sama dengan 0. 0 dikali P berarti 0. Maka usaha pada proses isokorik adalah 0. Ya, lalu grafiknya, grafik untuk proses isokorik, yaitu hubungan antara tekanan dengan volume. Tadi yang tetap adalah volume, maka grafiknya vertikal. Nah, gini dia. Oke. Proses yang ketiga yaitu proses isotermik. Isotermik artinya proses gas di mana suhu tetap. Berarti kalau suhu tetap, T1 sama dengan T2. Jika T1 sama dengan T2, maka T1 dan T2 bisa dicoret. Lalu persamaannya adalah P1 dikali V1 sama dengan P2 dikalikan dengan V2. Nah, ini persamaannya. Lalu bagaimana usahanya? Ya, usaha untuk proses isotermik, usahanya adalah W sama dengan nRT logaritma natural V2 per V1. Oke. Kemudian grafiknya, grafik untuk isotermik yaitu hubungan antara tekanan dengan volume. Ya, jadi grafiknya melengkung. Nah, kira-kira seperti ini ya, grafiknya melengkung. Inilah untuk proses isotermik. Proses yang keempat, yang terakhir, yaitu proses adiabatik. Pada proses adiabatik tidak ada pertukaran kalor. Tidak ada pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan. Atau kita tuliskan Q sama dengan 0. Ya. Nah, ingat, pada adiabatik, baik tekanan, baik volume, baik suhu, itu semuanya berubah. Tidak ada yang tetap. Tadi kalau isobarik, tekanan tetap, isokorik, volume tetap, isotermik, suhu tetap. Di adiabatik tidak ada yang tetap, semuanya berubah. Ya. Jadi persamaan untuk adiabatik yang pertama adalah P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 di pangkat gamma. Persamaan yang kedua, T1 V1 pangkat gamma dikurang 1 sama dengan T2 V2 pangkat gamma dikurang 1. Nah, inilah persamaan untuk adiabatik. Ya. Lalu apa itu gamma? Gamma itu adalah tetapan Laplace. Ya. Tetapan Laplace di mana nanti untuk mencari gamma rumusnya Cp per Cv. Ya. Kalau Cp itu namanya kapasitas kalor pada tekanan tetap. Oke. Sedangkan kalau Cv itu adalah kapasitas kalor pada volume tetap.
Nah, di mana nanti CP dikurang CV itu sama dengan NR. Ya, N itu adalah jumlah mol, R adalah tetapan gas umum. Oke. Lalu apa rumus CP dan CV? Yang pertama kita bahas untuk yang namanya gas monoatomik. Untuk gas monoatomik, nilai daripada CP itu adalah 5/2 NR. Sedangkan kalau CV itu adalah 3/2 NR. Nah, itu dia. Itu untuk gas monoatomik, ya. Lalu untuk gas diatomik. Untuk gas diatomik ini tergantung suhu, ya, tergantung suhunya. Nanti ada suhu rendah kita sebut SR, ada suhu sedang kita sebut SS, ada suhu tinggi, ya, kita sebut ST. Kalau suhu rendah kemarin kita buat adalah kurang lebih 300 Kelvin. Suhu sedang kurang lebih dari 500 Kelvin. Kemudian suhu tinggi kurang lebih adalah 1000 Kelvin. Oke. Nah, lalu bagaimana nilai CV, ya, atau rumus CV dan CP? Kalau untuk CV pada suhu rendah itu adalah 3/2 NR. Suhu sedang itu adalah 5/2 NR. Suhu tinggi itu adalah 7/2 NR. Lalu untuk CP pada suhu rendah itu adalah 5/2 NR. Suhu sedang 7/2 NR. Suhu tinggi 9/2 NR. Nah, itu dia, ya. Jadi itulah untuk mencari nilai yang namanya gamma, ya. Gamma tadi CP per CV, ya. Di sini sudah ada semuanya untuk nilai CV dan CP, ya. Jadi untuk soal-soal nanti sudah bisa lebih gampang untuk dikerjakan. Oke. Kemudian bagaimana dengan usaha pada proses adiabatik, ya. Kalau usaha pada proses adiabatik atau disimbolkan dengan W, ya, itu nanti rumusnya adalah W sama dengan min delta U. Apa itu delta U? Delta U adalah perubahan daripada energi dalam, ya, perubahan daripada energi dalam, di mana nanti perubahan energi dalam ini adalah juga tergantung daripada suhu, ya, tergantung daripada suhu untuk gas diatomik. Tapi untuk gas monoatomik itu 3/2 NR delta T, ya. Nanti lebih jelasnya kita bahas di hukumnya, ya. Kemudian grafik, ya. Kalau grafik untuk yang namanya adiabatik, yaitu hubungan antara volume dengan tekanan, ya, atau tekanan dengan volume boleh, ya. Jadi grafiknya melengkung seperti isotermik, tapi dia lebih runcing, ya, lebih mengena ke sumbunya. Inilah grafik untuk adiabatik. Oke, sekarang kita lanjut ke hukum termodinamika. Hukum yang pertama, termodinamika. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa jumlah kalor pada sistem sama dengan
perubahan energi dalam ditambah usaha. Saya ulangi, jumlah kalor pada sistem sama dengan perubahan energi dalam ditambah usaha. Atau secara matematis boleh kita tuliskan bahwa Q sama dengan delta U ditambah W. Ya, yang ini kalor, yang ini perubahan energi dalam, yang ini adalah usaha. Jadi, kalau kita buat sketsanya, di sini nanti ada sistem, lalu di luar sistem berarti ada yang namanya lingkungan. Oke. Jadi kalau sistem melakukan usaha, maka usahanya kita ambil bernilai positif. Kemudian pada sistem dilakukan usaha, maka kita ambil usahanya bernilai negatif. Selanjutnya, jika sistem menyerap kalor, maka kalornya kita ambil positif. Sedangkan kalau sistem melepas kalor, maka kalornya kita ambil bernilai negatif. Nah, itu sketsa untuk hukum pertama termodinamika. Kembali ke persamaan, Q sama dengan delta U ditambah W. Maka kalau kita tinjau lagi, yang pertama untuk proses isobarik, pada proses isobarik tidak ada yang nol ya, baik Q-nya, delta U-nya, dan W-nya, maka tetap berlaku persamaan Q sama dengan delta U ditambah W. Lalu yang kedua untuk isokorik. Pada isokorik, ingat bahwa usahanya sama dengan 0 atau W sama dengan 0, maka kalau W sama dengan 0, jadi yang tinggal adalah Q sama dengan delta U. Yang ketiga, isotermik. Pada isotermik, nah diingat bahwa delta U sama dengan 0. Kalau delta U sama dengan 0, maka yang tinggal bahwa Q sama dengan W. Selanjutnya untuk adiabatik. Pada adiabatik tadi bahwa Q-nya sama dengan 0. Jadi kalau Q sama dengan 0, maka kalau kita pindahkan delta U-nya ke kiri, maka kita peroleh W sama dengan min delta U. Jadi inilah untuk hukum pertama termodinamika. Nah, di mana tadi kalau yang namanya delta U adalah perubahan dari energi dalam. Oke, perubahan dari energi dalam. Jadi kalau kita bahas lagi, kembali lagi untuk gas monoatomik. Untuk gas monoatomik itu delta U sama dengan 3/2 NR delta T. Selanjutnya untuk gas diatomik, ini tergantung dari suhu. Sama seperti yang tadi, ada suhu rendah, ada suhu sedang, kemudian ada suhu tinggi. Suhu rendah tadi kurang lebih 300 Kelvin, suhu sedang kurang lebih 500 Kelvin, suhu tinggi kurang lebih 1000 Kelvin. Ya. Jadi untuk delta U-nya, suhu rendah adalah 3/2 NR delta T. Nah, ini rumusnya untuk suhu rendah.
Lalu untuk suhu sedang adalah 5/2 NR delta T. Untuk suhu tinggi adalah 7/2 NR delta T. Nah, itu untuk perubahan energi dalam. Kemudian Q. Q itu adalah kalor. Ya. Nah, di mana untuk mencari kalor, Q sama dengan massa dikali dengan kalor jenis dikali delta T. Ya. Nah, ingat sebagai tambahannya nanti ada yang namanya C bintang, ya. Ini C bintang adalah itu nanti disebut kalor jenis molar. Jadi untuk mencari kalor jenis molar itu rumusnya bahwa C bintang sama dengan itu C besar per N. Dimana tadi kalau C besar itu adalah kapasitas kalor. Kalau N tadi adalah jumlah mol, ya. N kecil adalah jumlah mol. Dari sini C kecil ingat itu adalah kalor jenis, ya. Kalor jenis. Jadi untuk mencari kalor jenis boleh kita buat C per M. M di sini adalah massa. Oke? Oke, kita lanjut ke siklus Carnot. Siklus Carnot. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa siklus, tapi yang kita bahas siklus Carnot aja. Jadi definisi siklus itu apa? Siklus itu adalah sebuah serangkaian proses yang dimulai dari suatu keadaan awal dan berakhir pada keadaan yang sama dengan keadaan awalnya. Itulah definisi daripada siklus, ya. Saya ulangi, sebuah serangkaian proses yang dimulai dari suatu keadaan awal dan berakhir pada keadaan akhir yang sama dengan keadaan awalnya. Nah, siklus Carnot ini ada dua proses, ya. Ada dua proses, yaitu yang pertama adalah isotermik dan yang kedua adalah adiabatik. Oke. Jadi pada siklus Carnot isotermik dan adiabatik, dan lebih tepatnya boleh kita tuliskan bahwa untuk isotermik ada dua siklus dan adiabatik ada juga dua siklus, ya. Jadi kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Hubungan antara yang namanya tekanan terhadap yang namanya volume, ya, kira-kira seperti ini gambarnya. Oke, nah jadi ini siklus daripada yang namanya Carnot, ya. Jadi kita buat dulu di sini adalah titik A, ini titik B, di sini titik C, di sini titik D. Ya, arah panahnya seperti ini. Jadi dia bekerja berlawanan daripada arah jarum jam, ya. Nah, jadi kalau kita lihat gambar ini, bahwa yang namanya AB, coba lihat AB, itu namanya pemuaian, ya, pemuaian secara isotermik. Oke. Kemudian BC itu juga pemuaian secara adiabatik. Nah, gitu. Lalu kalau dia CD itu adalah pemampatan, ya, pemampatan atau boleh juga disebut penyusutan, ya, secara isotermik. Dan DA adalah itu
pemampatan secara adiabatik. Nah, inilah yang namanya siklus daripada Carnot. Di mana nanti di sini kita sebut adalah Q1, kalor diserap ya. Q1 itu kalor diserap, dan di sini adalah T1 suhu tinggi atau reservoir panas ya. Kemudian keluar nanti dengan yang namanya Q2 ya. Q2 kalor dilepas, sedangkan nanti di sini adalah suhu rendah atau kita sebut T2 ya. Nah, jadi kalau kita cari yang namanya efisiensi Carnot. Oke, efisiensi daripada Carnot. Nah, untuk efisiensi Carnot atau disimbolkan dengan N, efisiensi itu rumusnya adalah 1 dikurang T2 per T1 dikalikan dengan 100%. Ini efisiensi daripada Carnot, atau boleh juga dengan 1 dikurang Q2 per Q1 dikalikan dengan 100%. Ya. Atau boleh juga rumusnya adalah usaha per Q1 dikalikan dengan 100% ya. Jadi saya ulangi, kalau T2 adalah suhu rendah, T1 adalah suhu tinggi, Q2 adalah kalor dilepas, Q1 adalah kalor diserap, W adalah usaha, Q1 adalah kalor diserap juga ya. Nah, di mana nanti untuk mencari W itu sebenarnya adalah Q1 dikurang dengan Q2 ya. Kalor diserap dikurangkan dengan kalor dilepas ya. Maka nanti persamaannya boleh kita buat bahwa Q2 per Q1 sama itu dengan yang namanya T2 per T1. Oke, saya ulangi lagi biar diingat ya. Q2 kalor dilepas, Q1 kalor diserap, T2 suhu rendah, T1 suhu tinggi. Ya, itulah yang namanya siklus Carnot. Nah, sekarang bagaimana dengan yang namanya mesin pemanas Carnot? Nah, di mana kita jumpai contoh mesin pemanas Carnot, misalnya sepeda motor atau bisa juga dispenser ya. Jadi untuk mesin pemanas Carnot itu nanti yang kita cari adalah koefisien kerja ya, atau kita simbolkan nanti koefisien kerja untuk mesin pemanas dengan Kp. Untuk mesin pemanas mencari koefisien kerjanya yaitu adalah Q1 per W ya, atau boleh juga kita sebut adalah Q1 per Q1 dikurang Q2 ya. Tadi Q1 dan Q2 sudah saya jelaskan di mesin Carnot ya. Atau boleh juga untuk mencari Kp nya adalah T1 per T1 dikurang T2 ya. Nah, inilah untuk yang namanya mesin pemanas Carnot. Lalu bagaimana untuk yang namanya mesin pendingin? Mesin pendingin Carnot. Nah, contohnya adalah AC ya. Itu mesin pendingin Carnot. Jadi untuk mesin pendingin Carnot kita cari juga koefisien kerjanya yang kita simbolkan dengan Kd ya, dingin. Kalau ini tadi Kp panas, Kd sama dengan Q2 per W ya, bisa dibedakan, atau sama dengan Q2 per Q1 dikurangkan dengan Q2,
Atau boleh juga kita buat rumusnya KD sama dengan T2 per T1 dikurangkan dengan T2. Nah, inilah untuk mesin pemanas dan mesin pendingin Carnot. Oke, sekarang materi kita yang terakhir adalah hukum kedua termodinamika. Nah, hukum kedua termodinamika ini tidak saya tulis ya, bahwa kalor akan mengalir secara alami atau secara spontan dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Ya, itu dia. Dan ingat, tidak mungkin juga kalor mengalir secara spontan dari benda yang suhunya rendah ke benda yang suhunya tinggi tanpa diperlukan usaha. Ya, harus ada usaha. Jadi saya ulangi, dari suhu tinggi ke suhu rendah, kalornya bisa mengalir secara alami, tetapi dari suhu rendah ke suhu tinggi itu tidak bisa mengalir secara alami, harus dibutuhkan yang namanya usaha. Ya, atau boleh juga penjelasan daripada hukum kedua ini adalah tidak mungkin membuat sebuah mesin ya dengan menerima sebuah kalor lalu mengubahnya semua menjadi usaha. Itu tidak mungkin ya. Nah, jadi yang kita bahas di sini nanti adalah penjelasan daripada hukum kedua termodinamika ini, yaitu tentang entropi ya. Entropi itu disimbolkan dengan yang namanya S ya. Apa itu entropi ya? Entropi itu sebenarnya adalah sebuah ukuran yang tidak teratur ya, sebuah ukuran yang tidak teratur. Oke. Nah, yang kita bahas adalah yang pertama, perubahan daripada entropi, yaitu untuk suhu tetap atau temperatur tetap. Kalau perubahan entropi itu disimbolkan dengan delta S ya. Rumusnya adalah Q per T ya. Kalor per suhu. Ini untuk perubahan entropi pada suhu tetap ya. Kemudian untuk perubahan entropi pada suhunya berubah. Nah, rumusnya itu nanti delta S sama dengan MC ln logaritma natural dikali T2 per T1 ya. Dimana kalau M itu adalah massa, sedangkan kalau C itu adalah kalor jenis, ln logaritma natural ya, T2 per T1 suhu rendah per suhu tinggi. Oke, jadi inilah teori dari saya Tio M tentang proses gas dan hukum termodinamika. Nanti ditunggu untuk pembahasan soal-soalnya. Sekian dari saya, tetap semangat, terima kasih.